Ini adalah bentrokan definitif di stratosfer. Kemewahan emas seorang Taipan melawan teknologi perang negara terkuat. Di satu sisi, kemewahan pribadi yang dibawa ke titik ekstrem. Di sisi lain, bunker terbang yang dirancang untuk memerintah di tengah kekacauan nuklir. Apa yang terjadi ketika uang tak terbatas menantang sumber daya tak terbatas dari sebuah kekuatan super? Hari ini kita membedah kedua binatang udara ini untuk menemukan siapa yang memiliki takhta langit yang sebenarnya. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena duel ini dimulai sekarang. Sebuah 757 bernama ambisi, mesin Trump. Tahun 2011. Donald Trump, yang saat itu masih menjadi sosok televisi dan bisnis, tidak hanya mencari jet pribadi, tetapi juga sebuah pernyataan bergerak. Pilihannya jatuh pada sebuah Boeing 757-200, sebuah pesawat yang, untuk masanya, mewakili puncak efisiensi dan gengsi di kategorinya. Itu bukan yang terbesar, tapi memang yang paling elegan dan mampu di kelasnya, kuda balap langit. Terkenal karena rasio dorong keberat yang kuat dan kemampuannya untuk beroperasi di landasan pacu yang lebih pendek, memungkinkan akses ke bandara eksklusif. Trump tidak membeli pesawat baru. Dia membeli badan pesawat bekas dari maskapai penerbangan bertarif rendah yang sudah punah Delta Air. Dan, dengan itu sebuah kanvas kosong. Lo que siguió fue una transformación que consumió años y millones. Interior kabin kelas tunggal standar, yang dirancang untuk mengangkut 200 orang, dihancurkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, tim desainer dan pengrajin membangun istana terbang yang mencerminkan, tanpa ragu, gaya Trump. Kursi kulit padat dipasang untuk menggantikan kursi ekonomi, permukaan dilapisi dengan kayu mulia, dan dalam sentuhan yang akan mendefinisikan estetika, sabuk pengaman dan perangkat keras berlapis emas, 24 karat ditambahkan. Sebuah suite presiden pribadi dirancang dengan tempat tidur ukuran besar, dan kamar mandi lengkap dengan pancuran, sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar di pesawat ukuran itu. Sebuah ruang konferensi, dapur gourmet, dan sistem hiburan dengan layar datar raksasa disertakan. Setiap detail, dari gesper hingga keran, meneriakkan satu kata, eksklusivitas. Boeing 757 ini berhenti menjadi sebuah pesawat. Ia menjadi Trump Force One, ekspresi fisik maksimal dari sebuah merek yang dibangun di atas pamer kemewahan dan ambisi pribadi. Itu adalah, dan tetap menjadi, perpanjangan bersayap dari egonya sendiri. Phoenix Langit asal-usul Air Force One. Pertama, mari kita perjelas sebuah mitos. Air Force One bukanlah nama pesawat tertentu. Itu adalah tanda panggilan, kode radio yang digunakan oleh pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat manapun ketika presiden bepergian di dalamnya. Namun dalam imajinasi populer, nama itu tak terpisahkan dengan dua raksasa yang hari ini melayani jabatan tersebut. Dua Boeing 740-200B yang secara resmi disebut VC-25A. Sejarah para raksasa ini lahir dari pelajaran suram dan paranoia Perang Dingin. Pada tahun 60-an, pesawat kepresidenan adalah sebuah Boeing 707 yang dimodifikasi. Kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar, dengan otonomi yang lebih besar, dan, yang terpenting, dengan kemampuan bertahan hidup dan komando yang tidak bisa dihancurkan, menjadi nyata. Administrasi mencari pesawat yang dapat berfungsi sebagai perlindungan dan pusat komando seluler jika terjadi serangan nuklir, tempat di mana presiden dapat terus memerintah negara yang berpotensi hancur. Yang terpilih adalah Raja Langit pada masa itu, Boeing 747 Jumbo Jet yang baru saja diluncurkan. Tapi ini bukan sekadar 747 biasa. Mereka mungkin adalah pesawat yang paling dimodifikasi dan rahasia di dunia. Interiornya dirancang dari awal oleh Angkatan Udara, Dinas Rahasia, dan Gedung Putih. Lebih dari sekadar transportasi, ini adalah kedutaan terbang yang berdaulat dengan kekebalan diplomatik di udara dan pusat komando nasional strategis yang mampu mengoordinasikan perang. Ini adalah simbol yang melampaui penghuni manapun. Ia mewakili ketahanan, kekuatan, dan kontinuitas pemerintah Amerika Serikat. Ketika lepas landas, tidak hanya seorang pria yang bepergian, lembaga kepresidenan itu sendiri yang bepergian. Perbandingan 1, pertempuran ukuran. Disinilah angka-angka tidak berbohong dan melukiskan gambaran ketimpangan yang hampir lucu. Mari kita letakkan kedua Titan ini berdampingan.
Trump Force One, Boeing 757, adalah pesawat yang luar biasa. Panjangnya 47 meter dengan 24 cm. Sayapnya membentang 38 meter dengan 5 cm. Dan ekornya berdiri setinggi 13 meter dengan 56 cm. Itu mengesankan, elegan, sebuah kapal besar untuk standar pribadi. Sekarang, mari kita lihat Air Force One. Boeing 747 berasal dari kategori lain, kategori para raksasa. Badan pesawatnya memiliki panjang 70 meter dengan 68 cm. Rentang sayapnya adalah 59 meter dengan 64 cm, hampir 20 meter lebih panjang dari pesawat Trump. Dan tingginya, dari tanah hingga ujung penstabil vertikal, adalah 19 meter dengan 35 cm. Agar Anda dapat memvisualisasikannya, Air Force One lebih dari 20 meter lebih panjang dan ekornya hampir 6 meter lebih tinggi. Anda bisa menempatkan pesawat Trump di depan Air Force One dan masih ada ruang tersisa. Dalam ukuran mentah, ini bukan perkelahian. Ini adalah David teknologi melawan Goliat baja. Tenaga juga menceritakan kisah yang serupa. Pesawat Trump didorong oleh dua mesin Rolls-Royce RB211 yang hebat. Bersama-sama mereka menghasilkan dorongan yang luar biasa, cukup untuk membuat 757 menjadi pesawat yang lincah dan cepat. Tetapi Air Force One ditenagai oleh 4 mesin Pratt dan Whitney JT9D, yang masing-masing lebih kuat daripada Rolls-Royce manapun. Total dorongannya jauh lebih unggul, dirancang tidak hanya untuk kecepatan, tetapi untuk lepas landas dengan berat maksimum yang sangat besar, penuh dengan bahan bakar, sistem pertahanan, dan personel, bahkan dari landasan pacu yang rusak. Dalam performa murni, 757 sangat cepat, dengan kecepatan jelajah sekitar 980 km per jam, dan jangkauan yang terhormat sekitar 6.400 km, cukup untuk menyeberangi Atlantik. Air Force One, bagaimanapun, mencapai sekitar 1.010 km per jam dan memiliki jangkauan dasar 12.500 km. Tetapi disinilah faktor yang mendefinisikan ulang segalanya, pengisian bahan bakar di udara. Air Force One dilengkapi dengan probe pengisian bahan bakar di tengah penerbangan. Ini berarti bahwa dengan dikawal oleh pesawat tanker angkatan udara, ia dapat terbang tanpa batas waktu, sampai kelelahan kru menjadi satu-satunya batasan. Ini adalah otonomi berdaulat yang dirancang untuk menjaga presiden tetap di udara, aman dan memegang kendali selama krisis global. Dalam pertempuran ukuran dan kekuatan mentah, vonisnya jelas dan tegas. Perbandingan 2, jantung teknologi. Jika ukuran adalah tubuh, maka avionik adalah otak dan sistem saraf. Dan di sini perbedaannya bukan pada tingkat, melainkan pada spesies. Trump Force One dimodernisasi di bagian interiornya, tetapi tulang punggung teknologinya adalah pesawat komersial dari tahun 90-an. Ia menggunakan campuran sistem analog dan digital primitif. Avioniknya, meskipun andal, sudah usang. Ia tidak memiliki kemampuan komunikasi militer terenkripsi. Sistem navigasinya adalah standar penerbangan sipil dan keamanan elektroniknya mendasar. Intinya, ini adalah jet pribadi yang sangat mewah dengan teknologi pada masanya. Ia terbang dengan otak kuda balap dari 3 dekade lalu, mulia, teruji, tetapi kuno. Air Force One memiliki sistem saraf paling canggih dan rahasia yang pernah dipasang pada sebuah pesawat. Ini adalah benteng elektronik. Jaringan komunikasinya, yang dikenal sebagai gudang, adalah labirin sistem yang redundan dan terenkripsi. Ia menggunakan satelit militer pita lebar, seperti rasi bintang Milstar, untuk menjaga tautan yang tidak terdeteksi dan tidak terputus dengan Pentagon, Komando Strategis, Stratcom, dan pusat komando di seluruh dunia. Ia dapat mengirim dan menerima perintah peluncuran nuklir, mengoordinasikan operasi militer global, dan menyiarkan pernyataan kepada bangsa, bahkan jika semua satelit sipil dan jaringan darat telah runtuh. Seluruh badan pesawatnya bertindak sebagai sangkar Faraday raksasa, terlindung dari pulsa elektromagnetik yang dapat menggoreng elektronik pesawat lain manapun. Sistem penerbangannya 3 kali lipat redundan dan independen. Ia memiliki sistem pertahanan misil sendiri yang mampu mendeteksi peluncuran proyektil dan menyebarkan tindakan pencegahan. Pada intinya, Air Force One tidak hanya terbang. Ia berpikir, memerintah, dan bertahan dalam skenario perang total. Membandingkan teknologinya dengan Trump Force One adalah seperti membandingkan telegraf dengan pusat kendali NASA.
Pada akhir pandangan pertama ini, hasilnya asimetris. Dalam metrik mentah ukuran, tenaga, dan teknologi mutakhir, Air Force One muncul sebagai Titan yang tak terbantahkan. Sebuah mesin negara yang tujuan keberadaannya melampaui konsep transportasi mewah sepenuhnya. Namun, menyatakan pemenang di sini adalah hal yang prematur. Karena sejauh ini kita hanya mengukur otot dan sirkuit. Kita telah mengabaikan jiwa dari mesin-mesin ini. Apa yang terjadi di dalam badan pesawat mereka, pengalaman yang mereka tawarkan, dan yang paling krusial, filosofi yang mereka wakili. Pertempuran yang sebenarnya, yang menghadapkan kenyamanan tertinggi dengan keamanan mutlak, keinginan pribadi dengan protokol negara, baru saja akan dimulai. Duel memperebutkan langit belum berakhir, baru saja memasuki fase yang paling menarik. Kemewahan versus fungsionalitas tertinggi, tur interior. Melintasi ambang pintu Trump Force One adalah meninggalkan ide tentang sebuah pesawat dan memasuki suite penthouse dari gedung pencakar langit terbang. Sensasinya luar biasa, dirancang untuk mengesankan sejak detik pertama. Udaranya berbau kulit baru dan semir. Warna yang mendominasi adalah gading, karamel, dan emas. Banyak emas. Sabuk pengaman dari kursi-kursi besar, gesper, kenop pintu, dan bahkan wastafel kamar mandi berkilau dengan kilauan dalam dari emas 24 karat. Itu bukan sentuhan halus, itu adalah pernyataan. Lebih jauh ke belakang, sebuah ruang tamu terbuka dengan sofa kulit yang disusun di depan layar datar raksasa. Ruang untuk pertemuan atau hiburan sederhana. Suite pribadi, sebuah tempat suci. Memiliki tempat tidur ukuran queen dengan spray benang Mesir, kamar mandi marmer dengan pancuran bertekanan, dan semua fasilitas hotel bintang 7. Dapurnya, yang dioperasikan oleh koki pribadi, dilengkapi untuk menyajikan steak dan lobster, bukan nampan aluminium. Setiap elemen, dari sistem suara surround hingga ketebalan karpet, menyampaikan pesan yang sama. Ini adalah kerajaan kenyamanan ekstrim dan pamer kekayaan pribadi. Di sini perjalanan bukanlah formalitas, itu adalah sebuah acara. Melintasi pintu Air Force One adalah pengalaman yang sangat berbeda. Tidak ada emas yang terlihat. Suasananya adalah keseriusan yang terkendali, efisiensi yang berdaulat. Palet warnanya tenang, biru tua, abu-abu, dan kayu gelap. Ruang tersebut tidak dirancang untuk waktu luang, melainkan untuk pengelolaan sebuah negara. Distribusinya sangat teliti. Di bagian depan, suite kepresidenan menawarkan ruang pribadi fungsional untuk tidur dan bekerja, dengan kamar mandi lengkap. Tetapi jantung pesawat adalah ruang situasi, sebuah ruang rapat berlapis baja dengan layar yang menampilkan feed berita global, peta intelijen, dan tautan komunikasi aman. Disinilah Presiden dapat mengadakan pertemuan kabinet atau menerima laporan dari Pentagon secara real-time. Beberapa lorong di belakang terdapat pusat medis, sebuah fasilitas lengkap yang dapat berubah menjadi ruang operasi darurat dalam hitungan menit dengan peralatan untuk intervensi besar dan cadangan darah sesuai golongan darah presiden. Ada area untuk staf pers dengan kemampuan untuk menyiarkan dan area luas untuk tim keamanan, staf pendukung, dan tamu. Tidak ada 1 sentimeter persegi pun yang tidak memiliki tujuan operasional khusus. Ini bukan istana, ini adalah otak dan benteng terbang. Perbandingan 3, benteng versus istana. Keamanan Trump Force One menyerupai jet pribadi milik Taipan profil tinggi manapun. Ia mungkin memiliki beberapa tingkat pelindung dasar pada badan pesawat dan jendela laminasi, tetapi masih jauh dari tahan peluru. Perlindungannya hampir sepenuhnya bergantung pada kekuatan eksternal, dari dinas rahasia yang bepergian di dalamnya dan mengoordinasikan operasi di darat, dari protokol bandara yang dikunjunginya, dan dari kebijaksanaan logistik. Ini adalah pesawat mewah di dalam gelembung keamanan yang harus disediakan oleh orang lain. Jika gelembung itu pecah, pesawat itu rentan. Keamanan Air Force One berada pada tingkat besaran yang lain. Pesawat ini tidak dijaga, ia adalah benteng otonom. Desain keamanannya aktif, pasif, dan redundan. Badan pesawatnya diperkuat dengan paduan Kevlar dan bahan komposit yang mampu menahan benturan senjata kaliber tinggi dan bahkan gelombang kejut dari perangkat peledak. Jendelanya adalah beberapa lapisan polikarbonat dan akrilik, sangat tebal sehingga sedikit mendistorsi pemandangan. Seluruh pesawat dilindungi dari pulsa elektromagnetik, dibalut seperti sangkar Faraday.
agar sistemnya bertahan dari ledakan perangkat nuklir di atmosfer. Dalam hal perang elektronik, ia membawa sistem tindakan pencegahan canggih yang dapat menyebarkan umpan lembaran logam dan suar panas untuk membingungkan misil yang dipandu radar atau inframerah. Selain itu, ia memiliki sistem gangguan daya tinggi untuk memenuhi dan mengalihkan sistem panduan ancaman musuh. Ada laporan yang tidak dikonfirmasi, tetapi persisten, bahwa ia mungkin dilengkapi dengan sistem pertahanan diri yang lebih aktif, seperti laser untuk membutakan sensor yang memberi makan mitos ketidakrentanannya. Dan kemudian ada bagasi yang paling kritis, kode otorisasi nuklir dan sistem transmisi perintah, yang menjadikan pesawat ini sebagai simpul penting dalam rantai komando. Keamanan di sini bukanlah sebuah fitur, itu adalah inti dari desain itu sendiri. Perbandingan 4. Tagihan kekuasaan. Mengoperasikan mesin-mesin ini memiliki harga, dan angka-angkanya mengungkapkan kesenjangan yang dalam antara yang pribadi dan yang negara. Trump Force One memiliki perkiraan biaya operasional antara $8.000 hingga $10.000 untuk setiap jam terbang. Jumlah ini mencakup bahan bakar penerbangan, gaji kru kabin dan penerbangan, perawatan terjadwal di hanggar pribadi, dan asuransi. Ini adalah tagihan yang besar, tetapi keluar langsung dari kantong Donald Trump atau perusahaannya. Air Force One, sebaliknya, memiliki biaya operasional sekitar $85.000 per jam. Mengapa perbedaan yang sangat besar ini? Bahan bakar hanyalah permulaan. Biaya sebenarnya ada pada hal lainnya, teknologi militer rahasia yang memerlukan perawatan oleh teknisi dengan izin keamanan tingkat maksimal. Sistem pertahanan aktif dan pasif yang memerlukan verifikasi dan pembaruan konstan. Kru yang bukan komersial melainkan personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang sangat terspesialisasi. Dan penyebaran logistik kolosal yang terlibat dalam setiap misi yang dapat mencakup pesawat kargo pendukung, pesawat tempur pengawal, dan tim reaksi di lusinan bandara potensial di seluruh dunia. Tagihan astronomis ini tidak dibayar oleh satu orang, melainkan dibayar oleh pembayar pajak Amerika. Ini menghasilkan ketegangan politik dan persepsi yang konstan. Setiap perjalanan dengan Air Force One diawasi sebagai pengeluaran publik, sementara perjalanan dengan Trump Force One dapat dibingkai sebagai masalah pribadi. Yang satu adalah instrumen pemerintahan dengan harga sebuah negara. Yang lainnya, barang mewah dengan harga seorang individu yang sangat kaya. Dilema kepresidenan, pesawat mana yang akan dia gunakan? Bagi seorang presiden yang sedang menjabat, pilihan antara jet pribadinya dan Air Force One adalah teka-teki logistik, keamanan, dan citra. Mari kita analisis pro dan kontranya. Mendukung penggunaan Trump Force One adalah fleksibilitas yang tak tertandingi. Ia dapat lepas landas menuju tujuan dengan kurang menonjol, dengan profil logistik yang jauh lebih rendah dan gesit, tanpa aparatus besar yang mengelilingi pesawat kepresidenan. Ia menawarkan kenyamanan yang dipersonalisasi dan kendali penuh atas lingkungan dan pesan, karena merupakan perpanjangan dari mereknya sendiri. Namun, kontranya sangat besar. Ini mewakili risiko keamanan yang dianggap tidak dapat diterima bagi seorang kepala negara, karena tidak memiliki kemampuan pertahanan, komunikasi, dan komando seperti Air Force One. Penggunaannya akan menimbulkan masalah citra yang serius, dengan lebih memilih simbol kekayaan pribadi daripada simbol institusional kepresidenan, yang dapat ditafsirkan sebagai kurangnya rasa hormat terhadap jabatan atau pengutamaan hal pribadi di atas kepentingan publik. Mendukung Air Force One adalah, yang terpenting, keamanan mutlak dan kemampuan tanpa gangguan untuk memerintah dari mana saja di planet ini. Ini adalah simbol par excellence dari persatuan nasional dan kontinuitas negara, dan memobilisasi sumber daya pemerintah yang tak terbatas untuk segala kemungkinan. Sebaliknya, ia memiliki kekakuan protokol, penyebaran yang besar dan mahal yang diperlukan setiap pergerakan, dan privasi yang hampir nol, karena pada dasarnya adalah kantor dan benteng terbang yang penuh dengan personel militer dan keamanan. Bagi seorang presiden, Air Force One bukanlah pilihan transportasi. Itu adalah alat pemerintahan dan perisai. Melepaskannya secara sukarela, dalam praktiknya berarti melucuti senjata diri sendiri di dunia yang penuh ancaman. Jadi siapa yang menang? Kita sampai pada saat kebenaran. Jika kita memberikan skor metaforis, hasilnya adalah pembagian kerajaan. Dalam kategori kemewahan yang dipersonalisasi dan fleksibilitas, pemenang yang tak terbantahkan adalah Trump Force One. Ini adalah mahakarya kemewahan yang dibuat sesuai pesanan, sebuah jet yang mendefinisikan ulang perjalanan pribadi.
Namun, dalam semua kategori penentu lainnya bagi seorang kepala negara, ukuran dan kekuatan, teknologi mutakhir, keamanan mutlak, dan simbolisme institusional, Air Force One menang dengan sangat telak sehingga perbandingannya hampir tampak tidak adil. Mereka tidak bersaing dalam liga yang sama. Kesimpulannya, oleh karena itu, bernuansa tetapi jelas. Tidak ada pemenang universal tunggal, karena pesawat-pesawat ini diciptakan untuk misi yang sangat berbeda. Trump Force One dirancang untuk memuliakan seorang pria. Air Force One dirancang untuk melestarikan sebuah institusi dan, lebih luas lagi, sebuah bangsa. Yang satu adalah puncak dari kekuatan ekonomi individu, yang lainnya perwujudan dari kekuatan kedaulatan kolektif. Jadi pertanyaan terakhir menjadi filosofis, dan saya melemparkannya kepada Anda. Apa yang lebih Anda hargai? Kemewahan yang mempesona dari satu orang, dengan segala kebebasan dan keinginannya, atau kekuatan yang tak terhentikan, tenang dan melindungi dari seluruh bangsa, dengan segala beban dan tanggung jawabnya? Jawabannya mendefinisikan tidak hanya pesawat mana yang menang, tetapi jenis kekuatan apa yang kita anggap tertinggi. Ini adalah duel antara dua legenda langit, tetapi dunia penerbangan dan teknologi penuh dengan pertempuran epik. Dengan yang mana dari kedua pesawat ini Anda akan bepergian dan mengapa? Pendapat Anda adalah yang memberikan poin terakhir pada debat ini.